pencarian korban pesawat ATR 42500 yang jatuh masih terus dilakukan. Tapi sejauh ini, baru 2 korban meninggal yang berhasil dievakuasi tidak jauh dari jatuhnya pesawat. Dengan begitu, masih ada 8 orang lain yang dalam pencarian. Dan, yang lebih mengejutkan, kecelakaan udara yang dialami pesawat ATR sejatinya sudah pernah diramalkan oleh seorang anak indigo. Malah, dalam ramalannya, anak indigo itu menyebut ciri-ciri pesawat yang mirip dengan bentuk fisik pesawat ATR 42500 yang jatuh. Lantas, benarkah tidak hanya pesawat jatuh yang akan terjadi sepanjang tahun ini? Kecelakaan apa saja yang bakal menghiasi perjalanan tahun 2026 ini? Tapi seperti apa sesungguhnya karakter tahun ini yang akan berada di bawah naungan Shio Kuda Api? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka, karena Was-Was akan menerawang kehidupan selebriti, serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Mengejutkan, peristiwa maut yang menimpa pesawat ATR sesungguhnya sudah pernah diramalkan oleh Chacha Caroline yang dikenal sebagai anak indigo. Tapi yang jauh lebih menakutkan, Chacha menyebut sepanjang tahun 2026 ini tidak hanya satu pesawat yang akan jatuh, melainkan ada beberapa kecelakaan udara lainnya. Kecelakaan yang sangat mengerikan tidak hanya menimpa transportasi udara, karena berbagai moda transportasi akan mengalami peristiwa-peristiwa maut. Secara lebih rinci, Chacha Caroline menyebut beberapa kecelakaan yang terjadi di darat, laut, dan udara. Tapi yang menimpa pesawat ATR pada akhir pekan kemarin jauh lebih menakutkan. Dalam ramalannya, Chacha bahkan menyebut beberapa ciri yang mirip seperti pesawat ATR yang jatuh di kawasan Gunung Bulu Saraung di wilayah Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan. Kecelakaan, yaitu memang aku sudah pernah menyebutkan warna-warnanya, putih biru, merah putih, orange merah putih, itu masih terus terjadi sampai di awal 2026. Di awal 2026 itu beberapa kecelakaan udara sih. Kecelakaan pesawat udara, kapal, dan kereta itu terjadi. Tapi yang paling banyak karena kereta itu di awal itu banyak banget memang, pertengahan, tapi udah masuk akhir itu tidak separah seperti di awal dan di akhir. Hasil penyisiran tim Basarnas dan relawan lainnya membuahkan hasil. Satu demi satu, korban pesawat jatuh ditemukan. Tapi memang jumlahnya sangat terbatas, sehingga jumlah korban akan terus bertambah sampai semua ditemukan. Cuaca buruk adalah kendala utama tim pencarian untuk menyusuri lokasi jatuhnya pesawat. Itu yang membuat tim SAR gabungan akan melakukan upaya lain yang lain. Salah satu korban ditemukan sekitar 200 meter dari puncak tebing dan Bulu Saraung. Dan saat ini tadi kita sudah mencoba untuk melakukan evakuasi dengan jet rig, menarik korban untuk naik ke atas, namun terkendala dengan cuaca yang tidak memungkinkan di lokasi. Maka dari itu kami saat ini mengusahakan untuk mencari opsi kedua akan mengevakuasi korban di jalur yang terdekat. Harapan masih sangat besar di hati keluarga korban. Juga orang tua Deden yang belum berani mengibarkan bendera kuning karena masih menginginkan ada mukjizat sehingga Deden ditemukan dengan selamat. Tapi yang membuat keluarga makin merasa bersedih adalah kepergian Deden yang seperti tidak biasa. Selama ini ia selalu berpamitan, tapi kali ini tidak. Semua baru menyadari setelah ada kabar bahwa Deden ikut terbang bersama pesawat ATR yang terbang dari Yogyakarta menuju Makassar. Biasanya kalau dia mau berangkat ke dinas itu suka bilang minta didoain. Ya, kalau yang Ya. kemarin
nggak ada kabar. Iya Pak, cukup. Tahu kabarnya sudah begitu. Ya mudah-mudahan ada kejutan dari Allah. Ya. Siap Pak Deden. Ini kan kalau kita lihat juga bendera kuning belum dipasang ya Pak. Itu Ya. menjadi salah satu harapan Ya, juga itu. dari keluarga ya Pak, bahwa Makanya warga di sini juga belum berani pasang karena belum ada kepastian. berita yang pasti. Semua masih menunggu. Meski para korban mulai ditemukan dalam kondisi tidak selamat, tapi banyak keluarga yang berharap ada keajaiban, termasuk keluarga Ferry Irawan yang sangat berduka. Hingga saat ini mereka masih tetap menunggu kejelasan dari berita yang bersimpang siur. Sebelum dinyatakan ikut menjadi korban pesawat jatuh, sesungguhnya tidak ada tanda-tanda Ferry akan pergi. Keluarga juga tidak mendapatkan tanda-tanda aneh, apalagi firasat bahwa Ferry Irawan bakal menjadi korban pesawat. Nggak ada sih, nggak ada. Cuma sempat ngobrol secara formal aja sih 2 minggu yang lalu itu. Cuma dari situ Nggak ada tanda-tanda apapun yang mengarah ke sana sih. Saat ini kami masih menunggu kabar dari pihak yang di lapangan, dari Basarnas dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, seperti apa kondisi di lapangan. Sampai saat ini kami juga masih menunggu. kelanjutannya lagi. Besar harapan kami semua bisa kembali dengan selamat, bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Kecelakaan maut yang menimpa pesawat ATR 42500 memang sangat tragis. Satu demi satu, 11 penumpang di pesawat tersebut ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Tapi benarkah tahun ini akan lebih banyak lagi kecelakaan-kecelakaan maut? Mungkinkah setelah pesawat jatuh, akan ada kapal tenggelam hingga kecelakaan di tol dengan jumlah korban tidak sedikit? Memang, setelah pesawat ATR 42-500 yang jatuh di Gunung Bulu Saraung, Sulawesi Selatan, beberapa kecelakaan diramal bakal terjadi sepanjang tahun 2026 ini. Menurut paranormal Ki Bajra Aji Satya, jatuhnya pesawat ATR 42500 hanya salah satu peristiwa maut yang akan menghiasi tahun ini. Sebab, yang ia lihat sejumlah kecelakaan lain juga bakal mengejutkan. Ki Bajra berpesan agar berhati-hati dalam melakukan perjalanan, baik laut maupun darat. Malah, Ki Bajra menyebut akan ada sebuah peristiwa maut yang viral. Kecelakaan ini menimpa kereta api yang mengalami anjlok dari rel. Kalau kemarin itu ada pesawat ATR, bencana transportasi, yang saya lihat nanti itu yang mesti diwaspadai adalah kereta api. Tahun ini itu ada satu peristiwa kereta api yang cukup bikin viral ya di Indonesia. Dan kereta api ini pun saya lihatnya anjlok. Mudah-mudahan tidak ada korban jiwa, tapi ya yang saya lihat ada beberapa korban jiwa di situ. Kalau ditanya exactnya berapa, nggak nyampe 10 sih. Kecelakaan yang juga memakan korban jiwa akan terjadi di perairan. Ki Bajra tidak ingin merinci kejadian ini, tapi hanya memberikan bocoran kecil bahwa kecelakaan laut bakal terjadi di perairan Nusa Tenggara Barat. Bersamaan dengan itu juga akan ada pesawat yang mengalami gangguan. Tapi lagi-lagi, Ki Bajra enggan memberikan keterangan lebih rinci karena ia menyebut maut yang ditebar kelewat menakutkan. Untuk bencana lain, bencana transportasi lain, di sini saya lihat ada bencana kapal. Bencana kapal itu kembali terjadi di area NTB. Dan juga ada, kalau pesawat ya, pesawat saya ngeliatnya, iya, saya nggak bisa bilang sih kalau masalah ini. Pokoknya skip aja dulu masalah pesawat. Akan ada kecelakaan pesawat lagi dan kecelakaan laut yang terjadi bersamaan transportasi darat sepanjang tahun ini juga diramalkan tidak akan aman. Beberapa kecelakaan, terutama yang terjadi di dalam tol, akan mengejutkan dengan korban jiwa yang tidak sedikit.
Salah satu yang menghebohkan bakal terjadi di ruas tol yang selama ini dikenal sering terjadi kecelakaan karena ruas tol ini dianggap angker. Kalau untuk tol, nanti tol ini saya lihatnya bukan ada kecelakaan di tol yang bikin berita heboh apa gimana ya. Tapi saya lihat kemungkinan nanti ada di tempat-tempat yang memang terkenal angker ya, di KM-KM yang terkenal angker, itu memang ada beberapa kejadian lah ya di tahun ini ya. Saya lihat seperti itu. Dan memang kasarnya itu sudah langganan di situ. Dan saya lihat itu ada tabrakan beruntun ya nanti di situ. Tahun 2026 sepertinya memang belum memberi banyak ketangan. Sebab berbagai peristiwa maut terjadi beriringan. Tidak hanya urusan kecelakaan darat, laut, dan udara. Bencana alam juga menjadi hantu paling menakutkan, karena bisa terjadi kapan saja dengan kekuatan yang tak pernah bisa diperkirakan. Terjadinya cuaca ekstrim serta salah musim juga memicu banyak bencana yang menakutkan. 2026 ini memang cuaca ekstrim masih ada, dan terutama semakin meningkat di bulan Februari besok ini ya, terutama mendekati Imlek. Dan memang masih tinggi curah hujannya, sehingga ada kemungkinan banjir bandang itu terjadi lagi. Nah, ini yang kalau saya lihat ya, ini memang cukup merata, dan banjir ini lebih parahnya itu ada di Sumatera Utara, Sumatera Barat, ya mudah-mudahan Aceh nggak kena lagi. Dan juga saya lihat ada di beberapa daerah ya, terutama Kalimantan, itu saya lihat ada, daerah Sulawesi pun juga ada. Dan apakah terulang kembali seperti kemarin masalah di Aceh ini? Kalau saya lihat ini masalahnya bukan banjir bandang yang seperti kemarin lagi, tapi justru dari tanah. Nah, ini saya lihat ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama adalah memang setelah terkena banjir bandang kemarin, tanahnya itu menjadi kayak membal ya, berair tanahnya. Dan hal ini dapat memicu seperti apa yang barusan terjadi di Sumatera Barat, yaitu sinkhole. Ada lubang besar tiba-tiba. Dan ini memang bisa dijelaskan secara ilmu bumi ya. Lantas apa yang harus dilakukan agar terhindar dari setiap bencana yang datang? Sesaat lagi Was-Was akan mengungkapnya. Tetap like, subscribe, dan share, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Serangkaian bencana alam memang menunjukkan gejala terjadi dengan tingkat bahaya yang maksimal, terutama akibat cuaca ekstrem dan curah hujan tinggi yang mengakibatkan banjir dan tanah longsor. Tapi tahun ini, yang akan segera berada di bawah naungan Shio Kuda Api juga harus diwaspadai. Sebab, karakternya bisa sangat merugikan untuk sebagian orang. Secara umum, tahun Kuda Api akan membuka topeng orang-orang yang selama ini kelihatan baik, bijak, penuh kedermawanan. Karakter energi di tahun Kuda Api ini adalah yaitu cepat, panas, terus topeng itu banyak yang terbuka. Jadi kita banyak melihat orang-orang itu seakan-akan ditelanjangi ya. Jadi memang aslinya tuh kelihatan. Kemudian banyak yang kesannya itu kayak cowboy, tembak sana tembak sini tanpa terlalu banyak berpikir. Strategi itu diperlukan supaya bisa selamat. Kunci selalu berada dalam lindungan selama menjalani tahun ini adalah bersikap tegas. Tidak banyak kompromi sehingga hidup aman tanpa terkontaminasi oleh apapun. Tahun 2026 memang tidak mudah untuk dijalani. Karena hidup bagai sedang menunggang kuda, orang yang menunggang kuda adalah orang yang paham risiko apapun bisa terjadi. Jika sedang tidak beruntung, bersiaplah untuk jatuh dengan tingkat celaka yang tidak ringan. Ini kayak naik kuda.
Jadi kalau kita bisa mengendarai kudanya dengan benar, mengendalikan kudanya dengan benar, kita tidak akan jatuh, kita tidak akan celaka. Dan dibutuhkan ketegasan dalam mengendarai kuda tersebut. Kalau kamu pernah naik kuda ya pasti kamu paham lah maksud saya seperti apa. Nggak bisa tuh ragu-ragu di situ, nggak bisa setengah-setengah. Take it or leave it, fight or flight, hitam atau putih, nggak ada abu-abu di sini. Kemudian di tahun ini walaupun dihindari untuk bertindak seperti koboi, tapi ingat, satu hal adalah perlambat emosi, percepat eksekusi. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah waktu itu kita yang bikin, bukan kita nunggu-nunggu. Kita nggak usah lah terlalu banyak pikir, bahkan terlalu baper. Kita harus lihat secara logis, dan juga lihat peluang-peluang yang ada. Eksekusi terus. Tapi berdasarkan data. Kalau cara yang digunakan selama ini tidak berhasil, ya jangan diulangin lagi. Simple. Bangun kemandirian finansial ya. Karena saya lihat ini ada gelombang PHK lagi. Karena banyak bisnis yang runtuh, bahkan bisnis lama. Tahun ini sepertinya bukan tahun yang ramah. Baru meninggalkan pertengahan bulan Januari saja, sudah ada kecelakaan pesawat yang membuat 11 penumpangnya menjadi korban. Celakanya, kecelakaan pesawat terbang tidak akan terjadi sekali melainkan berkali-kali. Itu belum ditambah dengan kecelakaan darat dan laut yang tak kalah mengerikan. Maka, sebaik-baiknya sikap yang bisa diambil adalah hati-hati. Selebihnya, berserah diri kepada Tuhan agar selalu mendapatkan perlindungan. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti, tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk subscribe, like, dan share channel karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.